Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sejarah Teknologi Komunikasi yang beranggotakan Haryana Herman, Heldayani Purba, Khalidin Anjar Firdaus, Mala Garis Tabeladi, dan Syakila Herda Marzalika. Di sini kami akan mempresentasikan sejarah media. Baik, untuk yang pertama ada sejarah teknologi digital di Indonesia. Yang pertama ada komputer. Pada era 1990-an Indonesia, personal komputer yang lebih canggih dan lebih ringkas mulai masuk ke Indonesia. Berbagai sistem operasi baru juga mulai banyak bermunculan. Di era ini pula komputer Pentium 2 dari Intel Corporation mulai populer di Indonesia. Komputer tipe ini perlahan-lahan mulai menggantikan fungsi mesin ketik. Perubahan signifikan terjadi di era 2000-an. Komputer Pentium 3 dengan CPU berdiri mulai populer. Pada awal era ini, Windows 98 masih cukup populer sebelum akhirnya tergeser oleh Windows XP. Pada tahun 2002, Pentium 4 mulai muncul. Sejak saat inilah titik balik terjadi dan peningkatan spesifikasi komputer terus terjadi. Selanjutnya ada internet. UUNet merupakan Internet Service Provider atau ISP pertama di Indonesia pada tahun 1992 sampai 1994. Paguyuban Network mulai mengembangkan internet di Indonesia. Pada masa itulah masyarakat mulai bisa bersentuhan dengan internet. Di tahun 1994, Indonet juga mulai beroperasi sebagai ISP komersial pertama di Indonesia. Popularitas internet di Indonesia semakin mencuat sejak bisnis warnet mulai merebak pasca reformasi hingga awal 2000-an. Perkembangan teknologi internet semakin berkembang sejak internet mulai bisa diakses dengan perangkat mobile, terutama sejak munculnya teknologi 3G. Selanjutnya, ponsel pintar. Ponsel pintar atau smartphone mulai populer di Indonesia sejak munculnya Nokia seri N dan BlackBerry. Nokia seri N dengan SO 9 mulai muncul di tahun 2005. Di tahun ini juga BBM mulai lahir yang meningkatkan popularitas merek BlackBerry. Di tahun 2007, Apple menggerebek dunia dengan meluncurkan iPhone. iPhone tampil beda dengan desain layar sentuhnya. Pada tahun 2011, ponsel berbasis Android dan iPhone mengalami tren peningkatan yang positif. Selanjutnya, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, e-commerce. Secara definitif, e-commerce adalah sistem jual beli yang terjadi di internet, yang mana setiap transaksi rata-rata terjadi secara online. Contohnya e-commerce yaitu situs toko online dan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, e-government. Hal ini mengacu pada penerapan TIK dalam layanan pemerintah. Contohnya e-government misalnya website lowongan kerja milik Dinaker, sistem pajak online, layanan migrasi online, dan lain-lain. Kemudian e-learning secara umum berkaitan dengan sistem pembelajaran yang bisa diakses secara online. Implementasinya bisa di institusi pendidikan formal maupun non-formal. Contohnya e-learning misalnya e-log milik UGM, Ruang Guru, website Perpusnas, aplikasi LMS, Learning Management System, dan lain-lain. Selanjutnya, School Management System. Jika e-learning cenderung merujuk pada sistem pembelajaran, hal ini berkaitan dengan sistem manajemen di suatu institut pendidikan. Jadi sistem ini akan mengintegrasikan sistem informasi akademik, program e-learning, teacher management system, dan lain-lain. Kemudian e-health. Hal ini berkaitan dengan penerapan TIK untuk menunjang
kemudahan layanan kesehatan. Contohnya Healthy, yaitu aplikasi seperti Klik Dokter untuk konsultasi kesehatan secara online, kemudian layanan apotek online dan lain-lain. Kemudian agrikultur, TIK juga bisa untuk menunjang kegiatan pertanian. Contohnya agrikultur, yaitu aplikasi Tanihub, petani 5 kilo dan lain-lain. Kemudian banking, ini merupakan penerapan TIK di sektor perbankan untuk menunjang layanan keuangan dari pihak bank ke nasabah. Contohnya banking, yaitu aplikasi BCA Mobile, Livin by Mandiri, Brimo, dan lain-lainnya. Tujuan permasalahan 1. Dapat merancang dan mengembangkan media pembelajaran video simulasi berbasis komputer. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan dikenal dengan education, yaitu sistem pendidikan berorientasi media elektronik. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan tentunya akan menghasilkan sistem pembelajaran berorientasi teknologi, khususnya media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sesuatu saluran atau perantara yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan pembelajaran siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dengan adanya yang kedua, dapat mengetahui tingkat validitas media pembelajaran video simulasi berbasis komputer. Pada tahap uji efektivitas produk, efektivitas dilakukan dengan pengumpulan data hasil belajar siswa menggunakan pretest dan posttest terhadap materi yang akan diuji coba. Pretest menguji kemampuan awal siswa sebelum menggunakan media pembelajaran interaktif. Sebaliknya, posttest merupakan kegiatan akhir untuk menguji kemampuan siswa terhadap materi yang sudah diberikan menggunakan video pembelajaran. Dalam penelitian pengembangan ini, uji efektivitas menggunakan teknik deskriptif, kualitatif, dan statistik inferensial teknik analisis. Selanjutnya, isi pembahasan. Perkembangan teknologi, khususnya teknologi komputer, telah mendorong perubahan dalam semua sektor kehidupan manusia. Hampir sektor kehidupan ini sudah tidak bisa dilepaskan lagi dari keberadaan perangkat komputer, termasuk sektor pendidikan. Validitas berfungsi untuk melihat akurasi suatu alat dalam melaksanakan fungsinya. Pendapat lain mengatakan, validitas merupakan kemampuan alat tes dapat mengukur yang ingin diukur. Dalam penelitian ini, validitas dilakukan kepada media yang telah dikembangkan. Validitas dilakukan terhadap 3 aspek, yaitu 1. Kemudahan penggunaan, 2. Kemenarikan tampilan, 3. Bahasa dan keterbacaan media. Perkembangan perbandingan konvensional versus baru. Internet merupakan media baru yang muncul setelah media cetak dan media penyiaran. Di Indonesia, perkembangan infrastruktur internet dimulai sejak tahun 1980-an. Dan hingga sekarang penggunaannya terus meningkat. Kehidupan masyarakat ini mungkin bisa dikatakan tidak terlepas dari teknologi yang satu ini. Salah satu saya sendiri, yang hampir setiap hari mengakses informasi melalui media sosial. Sejarah komputer dan perkembangannya dari masa ke masa. Munculnya komputer pertama. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya
Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian diberi nama Difference Engine 0 dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine 0 sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Selanjutnya, cikal bakal komputer digital. Cikal bakal komputer digital pertama dikembangkan pada 1930 adalah Alan Turing yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing atau Turing Machines. Kemudian sebuah simulasi gagasannya yang bernama uji Turing. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram. Selanjutnya yaitu sejarah komputer dan perkembangannya dari masa ke masa. Lahirnya bahasa pemrograman pada tahun 1954. Bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya oleh seorang ilmuwan wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman bernama COBOL ini hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Perintah dalam bahasa Inggris selanjutnya terciptalah bahasa pemrograman baru bernama Fortran yang dikembangkan oleh tim pemrograman IBM yang dipimpin oleh John Backus pada tahun 1954. Sampai pada tahun 1965, komputer dikenal sebagai alat penunjang untuk para ahli matematika, insinyur hingga masyarakat kalangan umum. Adapun komputer tersebut dikenal dengan nama Programa 101. Baik, slide 14 yaitu sejarah komputer dan perkembangan dari masa ke masa. Pada tahun 1970-an dapat dibilang sebagai era kelahiran komputer pribadi, ditandai dengan munculnya Xerox Alto, sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirim email dan mencetak print dokumen. Suatu hal yang paling beda dari Xerox Alto adalah desainnya yang mudah menyerupai komputer modern. Sebab komputer ini telah dilengkapi dengan mouse, keyboard, serta layar keyboard dan serta layar. Pada tahun yang sama, Microsoft resmi memperkenalkan Word, diikuti oleh Apple yang merilis Macintosh di tahun 1984. Macintosh dikenal sebagai komputer pertama yang dapat dikendalikan menggunakan mouse serta dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis. Yang slide terakhir yaitu sejarah komputer dan perkembangannya dari masa ke masa. Yang pertama yaitu komputer era 2000-an. Memasuki abad ke-21, laju perkembangan perangkat komputer semakin pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Penggunaan disket dan CD-ROM mulai tersisihkan oleh media penyimpanan portable yang lebih canggih, yakni USB drive. Sementara itu, Apple semakin gencar menelurkan inovasi tersebut lewat sistem operasi bernama Mac OS X. Hingga pada tahun 2006, tren penggunaan laptop semakin menjamur di masyarakat. Hal ini turut didorong oleh hadirnya perangkat laptop MacBook Pro yang dikenal oleh Steve Jobs. Perkembangan MacBook kembali dilanjutkan oleh generasi terbaru MacBook Air pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, Steve Jobs turut memperkenalkan iPhone untuk pertama kalinya dan diikuti oleh iPad pada tahun 2010. Ya, sekian, terima kasih video presentasi dari kami. Mohon maaf ada bila kesalahan kata-kata.
Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.